Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Radia Priani. Sebelumnya karena wajah saya nggak jelas karena akibat pencahayaan yang di kamar, dan juga tidak ada pendukung cahaya dari yang lain. Untuk sekarang kita kembali baca buku itu tentang Padang Bulan. Untuk lanjutin cerita yang sebelumnya, gak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke mozaik ketujuh, yaitu detektif Mr. Nur. Oke. Di pasar, orang mengerumuni seorang pemburu yang tampak sangat bangga pada seekor burung punai. Di dalam keadaan rotan, di boncengan sepedanya, orang-orang yang merumbungnya kelihatan takjub. Memiliki burung punai adalah hal yang sangat biasa bagi kami. Jika musim hujan dan bakung berbuah, berburu punai telah menjadi tradisi. Berpuluh ekor punai bisa ditangkap melalui umpan seekor burung punai lain yang disebut pekatik. Hidangan burung punai merupakan menu musim yang selalu dinantikan. Hanya melalui pekatik, punai bisa ditangkap. Sebuah cara berburu yang unik dan mengasyikan. Pekatik yang terlatih ditenggerkan di dahan dimain-mainkan melalui tali oleh pemburu yang bersembunyi di bawah pohon. Kawasan punai yang terbang di udara akan tergoda pada pekatik yang bergepak-gepak lalu menghampirinya, dan terjebaklah mereka pada sebuah lengket yang dipasang pemburu di sekitar pekatik. Lalu mengapa punai di dalam kandang itu membuat orang-orang terdecak kagum? Rupanya ia adalah salah satu dari raja kawanan punai. Sang pemburu dianggap sangat hebat sekaligus beruntung berhasil menangkapnya. Jika sang raja dijadikan pekatik, ia akan menarik kawanan besar yang berjumlah ribuan punai. Kulihat punai di dalam kandang. Tubuhnya lebih besar dari punai-punai biasa. Matanya hitam dan tajam, lehernya kukuh, paruhnya seperti mata panah, bulunya hijau berkilat-kilat dan sangat tebal. Kakinya seperti kaki Raja Wali. Kuku-kukunya laksana besi. Ia tampak gagah, menantang dan tak takut. Burung itu memang berkarisma seorang raja. Kerumunan orang-orang itu teralihkan oleh omelan Moy Kyun di kios cincau. Ia merepet jengkel pada suaminya Lim Bok. Soal kedua suami istri yang sudah tua itu selalu berselisih. Bukan berita baru. Mereka beradu mulut soal segala rupa, mulai soal anak sampai soal tertukar memakai sendal. Pertengkaran kali ini adalah gara-gara gigi palsu. Alkisah, gigi palsu itu hilang secara misterius dari dalam mulut Lim Bok ketika ia sedang tidur. Rebutan meletup lantaran secara sembrono Lim Bok menuduh istrinya sendiri, Mai Kyun, yang telah mencuri gigi palsu itu dari mulutnya. Sebagai bagian dari perbuatan istrinya yang bertahun-tahun selalu menyabotasenya, bagaimana gigi palsu hilang dari mulut Kaihaya. Gerutu Lim Bok di mana-mana. Suaranya aneh. Mulut tanpa pagar membuat huruf H berhamburan dan huruf S agak susah dikendalikan. Moy Kyun tak terima, namun sulit membela diri. Tak ada orang, kejadian, dan tempat yang dapat dijadikan alibi. Didamaikan oleh keterpe, Lim Bok tak sudi. Ia ngotot, katanya istrinya mencongkel gigi palsunya ketika ia sedang terlelap. Menurutnya, istrinya sengaja menambahkan sesuatu pada makanan sehingga ia tidur seperti orang mati. Moy Kyun katanya telah melakukan kejahatan yang termasuk terencana, maka hukumannya harus berat. Alasan kejahatan itu tak lain istrinya jengkel karena ia sering main catur di warung kopi sampai lewat tengah malam dan pulang dalam keadaan setengah mabuk. Betapa Lim Bok dongkol, ia sangat sayang pada 5 bilah gigi palsu itu. Ia telah berganti-ganti gigi palsu belasan kali, tapi tak ada yang cocok. Hanya gigi palsu ciptaan tukar gigi ternama dari Manggar Apan itu sayang pas dan tak membuat gerahamnya sakit.
Saking pasnya, bahkan ketika tidur tak dilepasnya. Gigi palsu itulah melekat seperti gigi asli. Ia makin merana karena Ahpan telah meninggal kena setrum tempo hari sehingga tak bisa membuat duplikat gigi palsunya. Karena tak tahan tertuduh dalam keadaan frustasi dan tersinggung berat, Maikun bertanya sana-sini siapa perangan yang dapat membantunya menyelesaikan urusan yang runyam itu. Anyim, nyonya cerewet tukang mie rebus, memberitahunya bahwa ia kenal seorang Melayu yang pernah membantunya waktu sepedanya hilang. Orang Melayu itu sukses berhasil menemukan sepeda yang ternyata telah digadaikan anaknya sendiri di Kelapa Kampit. Ia kata Anyim berapi-rapi, bahkan bisa mencari suami yang hilang. Mr. Nur, begitulah nama orang Melayu itu. Mari kuceritakan sedikit soal Insyanu Maimun bin Nurdin Mustamin padamu, kawan. Ia seumuran denganku dan adalah tetanggaku. Badannya kecil, maka bolehlah ia disebut kontet. Kulitnya gelap, rambutnya keriting, kecil-kecil. Alisnya hanya 1,5, maksudnya setengah alis mata kirinya tak ada sebab terbakar ketika ia meniup karbit yang menyala di dalam meriam bambu. Kurasa ini akibat kualat pada guru ngaji di masjid. Sisa alis itu hanya berupa bulu yang remang-remang, namun alis satunya lebat sekali. Rahangnya seperti manusia Neanderthal. Matanya sudah mata manusia modern meski agak juling. Namun mata itu seperti mata anak kecil, jenaka sekali dan selalu berbinar. Tetapi penglihatannya tajam, terutama kalau malam. Ia serupa burung hantu. Walau kelas 3 SD, ia tak naik kelas karena pernah terjatuh dari pohon nangka. Kalau kami naik pohon, ia memang sering sesumbar paling berani naik ke dahan tinggi. Tubuhnya berdebam ke tanah seperti nangka disembar petir. Ia tak bisa sekolah beberapa lama. Setelah sembuh, ia sekolah lagi, tapi ia menjadi pelupa dan sering mendengus-dengus seperti kambing bersin. Nges, mata pelajar berhitung harus diulang lagi seperti ia baru masuk kelas 1. Merah di rapotnya yang biasanya 3 menjadi 5. Alhasil 3 tahun berturut-turut ia tak naik kelas. Ia bosan, guru-gurunya bosan, orang tuanya bosan, menteri pendidikan bosan. Ia berhenti sekolah. Yang ku tahu selanjutnya, sepulang aku dari penggambaran di negara-negara antah berantah, ia telah menjelma menjadi Mr. Nur, seorang detektif swasta. Pembawaannya yang ramah dan harmonis membuatnya amat populer. Ia pun melakukan penyelidikan atas kasus rumit yang menimpa Maikun. Namun begitu runyam kasus ini, berhari-hari tak ada kemajuan. Detektif M. Nur pusing. Bagaimana gigi palsu secara misterius laip dari dalam mulut seorang memang bukan perkara remeh temeh. Berbagai teori dan motif